Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, yaitu Rian Landari. Nah, pada pertemuan sebelumnya nih kita udah bahas tentang Carmina yang diubah menjadi puisi 4 seuntai. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai talibun. Talibun ini ialah pantun 6 baris, 8 baris, 10 baris, ataupun 12 baris yang bersifat genap. Tentunya sebelum kita melanjutkan kepada contoh talibun, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari talibun itu, lalu apa sih ciri-ciri talibun dan bagaimana struktur dalam talibun ini. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, talibun diartikan sebagai bentuk puisi lama dalam kesusastraan Indonesia lama atau Melayu yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris. Biasanya talibun terdiri atas 6, 8, 10, atau 12 baris. Menurut laman Wikipedia, tema-tema yang terkandung dalam talibun biasanya terdiri atas kebesaran atau kehebatan suatu tempat, keajaiban suatu benda, kesaktian dan kecantikan seseorang, kelakuan dan sikap manusia, perlakuan di masa lalu, serta peristiwa peperangan di masa lampau. Ada 8 ciri-ciri talibun. Yang pertama, merupakan sejenis puisi bebas. Yang kedua, mengandung beberapa baris yang ditampilkan secara rangkap dan berisi penjelasan suatu hal. Yang ketiga, isinya merupakan beberapa tema yang telah disebutkan sebelumnya, di mana tema tersebut dijelaskan secara rinci. Yang keempat, setiap bait pada talibun dapat menceritakan suatu hal secara keseluruhan. Yang kelima, menggunakan gaya puisi lain seperti syair dalam proses pembuatan talibun. Yang keenam, mempunyai gaya bahasa yang luas dan dipahami pembaca. Yang ketujuh, berfungsi untuk menyampaikan sebuah perkara atau tema yang telah dibahas sebelumnya. Nah, yang terakhir, merupakan bahasan penting dalam pengkaryaan cerita pelipur lara. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur pada talibun. Jumlah sampiran dan isi pada talibun sangat tergantung dari jumlah baris pada talibun tersebut. Misalnya, jika jumlah baris talibun ada 6 buah, maka 3 bait awal akan menjadi sampiran dan 3 sisanya menjadi isi. Begitupun jika jumlah barisnya ada 8, 10, ataupun 12. Nah, selain bait dalam talibun, pola rima pun juga sangat tergantung dari jumlah baris sebuah talibun. Misalnya, jika talibun berjumlah 6 baris, maka pola rima akhirnya adalah ABC, ABC. Atau, jika jumlah baris talibun adalah 8 baris, maka pola rima akhirnya adalah ABCD, ABCD, dan begitupun seterusnya. Nah, langsung saja kita masuk kepada contoh talibun yang telah dibuat oleh Carmila. Biografi pengarang ini masih sama seperti biografi pengarang sebelumnya pada konten yang ke-10. Nah, langsung saja. Di sini ada 6 contoh talibun yang telah dibuat oleh Carmila. Yang pertama, pergi ke laut hendak menyelam, sambil menyelam minum air. Air berderai, ombak bergulir. Menangis badan di ujung malam, teringat akan hari akhir, sedang dosa terus mengalir. Yang kedua, fajar menyingsing, elang menyongsong, mentari terbenam, merah menjingga, sejingga candi yang sudah kuno. Mulutnya bising, otaknya kosong, saat bekerja tak ada guna, kerja juga sembrono. Yang ketiga, ada asap, ada api, ada gula, ada ragi, ada kue, ada gulali. Tugas siap, senanglah hati, tugas baru menanti lagi. Siapkan diri, belajar kembali. Yang keempat, bagai kacang lupa kulitnya, ambil kacang dari telaga. Telaga di samping kebun tomat. Adab yang hilang tak ada gantinya, budi bahasa harus dijaga, barulah hidup dapat selamat. Yang kelima, tong kosong nyaring bunyinya, tong diseret ke bawah meja, di meja ada ular berbisa. Banyak omong tak ada buktinya, hanya menyuruh tapi tak kerja, saat bekerja tak ada yang bisa. Yang keenam, besar pasak daripada tiang, besar cabe dibanding lada, lada ditabur ke udara. Adab rusak, sopan santun hilang, tanda malu sudah tiada, hancurlah wajah negara. Nah,
Nah, itulah contoh talibun yang telah dibuat oleh Carmilla. Selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap talibun tersebut. Nah, di sini ada beberapa analisis yang saya lakukan terhadap talibun itu. Yang pertama, tema dari talibun itu ialah bertema nasihat, di mana mengandung nilai sosial dan keagamaan. Lalu yang kedua, satu bait terdiri dari 6 baris, di mana 3 baris pertama merupakan sampiran dan 3 baris selanjutnya adalah isi. Lalu yang ketiga, untuk talibun 6 baris seharusnya memiliki rima akhir ABC, tetapi pada contoh ini hanya beberapa saja yang memiliki rima seperti itu, selebihnya rima kembar dan rima silang. Lalu yang keempat, masih dominan menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga kesan estetik pada talibun belum terlalu terlihat. Tentunya dalam setiap penciptaan sebuah karya pastinya adalah kelebihan dan kekurangan. Untuk itu dimohon untuk teman-teman dapat menambahkan kritikan-kritikan pada kolom komentar jika terdapat beberapa poin yang mungkin tidak saya sebutkan pada analisis ini. Nah, mungkin sekian saja analisis saya pada konten kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tunggu video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.